Senang sekali ada kita berdua, ada saya Tata Anggresya dan saya Gera yang akan menemani Anda dalam acara SMS Sulu Bali Music Show. Dan kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial sekali yang lagi ngumpet nampaknya ya. Dan ini sih sebenarnya kita sudah tahu banget ya siapa dia. Betul sekali. Dan mungkin visitor Sulu Bali penasaran, langsung aja kita panggil Isa Raja. Nah, Isa Raja, makasih banget ya udah bersedia datang ke sini. Sama-sama. Iya, pertama kita pengen nanya nih, Isa Raja itu nama asli apa gimana sih? Isa Raja adalah memang nama asli itu. Tapi sebenarnya lebih panjang lagi namanya, ada Isa Raja Parlindungan Lubis. Tapi disingkat Isa Raja. Walaupun teman-teman sih manggil sebenarnya Inong Lubis gitu ya. Terus sih mau manggil Isa boleh, mau manggil Inong boleh. Oh, yang mana enaknya ya? Ya nanti kita bikin panggilan kesayangan sendiri. Iya, betul sekali, biar spesial gitu ya. Iya, benar. Iya, terus kita juga pengen tahu nih, Isa Raja ini sudah berapa lama sih berkecimpung di dunia musik? Iya, sudah berapa tahun, berapa bulan, berapa Atau minggu? udah berabad-abad mungkin namanya? Dari lahir mungkin ya? Baru saya anak kemarin sore. Merendah. Kemarin sore saya kenalan sama laki-laki Bali namanya Arix. Oh. Iya, band dia band player juga di Bali. Kita kebetulan kenalan nggak sengaja, cuman itu yang menarik buat saya yang namanya Bali adalah kadang saat kita nggak kenal satu sama lain dan tiba-tiba karena satu momen tertentu ngeklik aja ngeceng bule yang sama. Oh, ngeceng Bule. Oh, ternyata Isa Raja hobinya? Nggak juga. Oh, Kalau nggak ngeceng juga. ya, kalau ngeceng ya, kalau ngeceng Kalau boleh lah misalkan ya. bule oplosan kayak aku gimana? Oh, enggak, lokal juga oke. Lokal lebih oke. Dia suka yang lokal. Iya, made in Indonesia is the best. Oh, Oke. Walaupun quality controlnya kadang memang harus lebih diperhatikan. Perhatikan. Jadi ke situ. Iya, bingung juga ya. Jadi intinya berapa tahun ini Isa Raja? Aku kalau buat musik sendiri sebenarnya untuk konteks ini dipersingkat sih sebenarnya. Aku jalan awal itu sama teman-teman SMA. Dari SMP sih udah mulai gonjreng-gonjreng. Sempat bikin band dari SMP, singkat cerita ke SMA juga bikin band lagi sampai satu titik selesai SMA terus kuliah dan di situ aku sempat bikin solo project which is namanya Compromise Ego. Compromise Ego tuh dibikin sebelum aku ikutan X Factor. Jadi itu dibikin sebenarnya niatnya proyeksi ke depannya adalah buat band juga, tapi berhubung untuk bentuk sebuah band itu ibaratnya kayak orang pacaran terus berakhir dengan nikah gitu. Nggak gampang, jadi pelan-pelan. Pelan-pelan solo project, ketemu gitaris jadi duo, ketemu lagi basis jadi trio, atau katakanlah trio udah bisa jadi band lah ya gitu. Iya, benar-benar. Terus dapat drummer juga, akhirnya jadi deh Compromise Ego adalah sebuah band. Sampai akhirnya ada satu ajang kontes, di situ temenku ngedaftarin. Didaftarin teman ternyata ya. Didaftarin temen, nggak niat dan nggak mau. Tapi akhirnya dijalanin juga karena kondisinya waktu itu kita di warung kopi tuh sering ngobrol dan ibaratnya hina-hina deh gitu ya. Hina-hina dalam pengertian gini, maksudnya jadi bahan candaan juga, jadi bahan candaan. Tapi ada satu hal yang menarik karena di situ aku nggak tahu di kondisi di dalamnya kayak gimana gitu. Jadi pada saat istilahnya aku masuk juga ingin tahu lebih jauh aja sih sebenarnya sesuai dengan yang kita obrolin di warung kopi atau ada sesuatu yang lain lagi ya. Jadi kalau masalah ikut kontes ajang pencarian bakat itu sudah berapa kali sih Isa Raja nih ikut? Alhamdulillah cukup satu kali dan Satu sudah kali. cukup satu kali aja. Oh, nggak mau ikut lagi. Pertama dan terakhir. Pertama dan Tapi kan kalau Pertama dan langsung terakhir. langsung masuk langsung dapat gitu ya. Iya. Luar biasa. langsung masuk dan popularitasnya langsung melesat gitu ya. Amin. Tapi kalau ngomong popularitas sebenarnya kalau untuk ajang kontes itu sifatnya kayak efek kembang api sih kalau buat aku. Maksudnya adalah kalau yang dikejar hanya sekedar popularitas pada akhirnya nanti akan mentok. Karena poinnya kan ya ibaratnya kembang api ya gitu. Awalnya tuh yang wow euforianya Iya, keren dan terus sebagainya. tiba-tiba padam. Tiba-tiba padam gitu. Nah, pada akhirnya kembali lagi soal kita niatnya ke sana mau apa gitu. Dan aku di situ banyak ketemu orang-orang yang sangat menarik, maksudnya sharing ilmu, sharing pengalaman, jaringan juga, teman baru juga, kecengan baru juga. Aduh. Sama dengan Bung G dan Tara juga. Tata
Kata. Tata. Nah, Terus kalau misalkan sekarang udah ada album, single atau gimana? Kalau untuk solo belum. Single adalah lebih di kayak kemarin yang kompilasi kompilasi X Factor. Tapi untuk selanjutnya ini masih dalam penggarapan di konteks solo Isaraja. Tapi kalau untuk Compromise Ego sendiri sudah sempat ngeluarin mini album atau EP gitu. Ya, memang underground sih, maksudnya indie. Kita jualannya direct pada saat sambil ada main gigs di satu tempat lain sambil jualan CD juga gitu. Iya, nanti kita akan lanjutkan kembali nih bincang-bincangnya sama Isaraja ya. Oke. Nah, visitor sulubali.co. Jangan kemana-mana, tetap di Sulu Bali Music Sulu Bali. Show. Iya, masih di acara SMS Sulu Bali Music Show dan masih bersama Isaraja. Iya, salah satu bintang tamu kita yang Kece banget. lucu banget. Amin. Ya, kita mau tanya-tanya lagi nih. Kemarin kan sudah sempat perform tuh di Nusa Penida Festival ya, bersama Gede Bagus. Betul. Terus kayak gimana sih kesan dan juga antusias dari para penonton di Nusa Penida Festival? Sangat senang, maksudnya di satu aku baru pertama ke Nusa Penida. Kalau ke Bali? Oh, ke Bali berulang kali. Oke. Oh, tapi Nusa Penidanya baru sekali Kalau ya. Nusa Penida baru satu kali tuh. Nah, main di sana tampak menarik karena gini, kondisinya adalah aku ngelihat di situ adalah event pertama kali waktu aku ngobrol sama ada Akamsi, anak kampung sini, Oh, yang di sana oke. maksudnya. Ini, oh. Ya, Iya. dia Ari namanya. Nah, ngobrol sama Ari ini, jadi dia bilang ini adalah festival pertama di Nusa Penida dan istilahnya kita coba memasukkan berbagai macam unsur kesenian, salah satunya adalah musik. Dan yang bikin aku deg-degan sih sebenarnya karena kondisinya pada saat itu bawain lagu sendiri yang mungkin orang-orang di Nusa Penida belum tahu. Belum gitu. tahu. Benar-benar. Belum tahu lagunya, dan syukurnya sih pada saat istilahnya di situ Gede Bagus main, responnya sangat oke gitu. Oke. Pada saat aku main pun alhamdulillah responnya juga oke. Oke dalam pengertian bahwa ternyata memang ya lewat musik apapun orang dengan suku, latar belakang atau apapun itu bisa berkumpul bersatu bersama dan bener. joget-joget bareng, nikmatin suasananya juga gitu. Dan ya dari situ juga aku banyak belajar tambahan lagi, maksudnya kayak ada budaya baru yang aku kenal di situ gitu. Maksudnya dengan kondisi di Bali dan walaupun sama kan tuh satu pulau ya. Iya. Itu satu pulau, tapi memang ada beberapa kebiasaan yang di sana tampak berbeda dan cukup menarik. Oke. Jadi pengalamannya menarik banget sebenarnya. Sangat menarik. Iya, betul banget. Nah, kalau ngomongin masalah pengalaman ini, Ya. kan pasti seorang Isaraja tuh sudah manggung di mana-mana ya. Iya, betul. Pengalaman yang paling berkesan deh dari manggung itu yang di mana gitu, dan pengalaman itu seperti apa, mungkin bisa diceritakan? Pengalaman yang berkesan sebenarnya di semua tempat sangat berkesan. Sangat Maksudnya berkesan semua. iya, tapi sampai di satu titik bahwa maksudnya untuk konteks musik aku bersama teman-teman juga dari bandku juga gitu. Ya terlepas lah ya nama bisa Isaraja, bisa Compromise Ego atau apapun Iya, itu gitu. betul. Cuman mereka selalu ada, dan untuk hari ini memang nggak bisa datang, dan poinnya adalah sangat berkesan di saat mendatangi tempat baru di mana mereka sangat tidak tahu terhadap lagu yang akan dimainkan, which is itu adalah lagu sendiri, dan khususnya adalah ke tempat-tempat yang sama sekali orang mungkin untuk mendengar musik itu satu hal yang tersier, sangat tidak primer. Oke. Aku bawa ini adalah Apa itu? Ini Pialegong. Ini Pialegong. Pialegong. Ya, ini bukan mau promosi sebenarnya, bukan mau promosi, tapi judulnya gini. Karena aku datang ke Bali dengan kondisi kali pertama, aku bawa gitarku dengan kondisi yang agak sedikit bermasalah, which is satu senarnya copot. Iya. Di situ niatnya cuma satu, aku pengen muter ngamen. Aku pengen muter ngamen sambil bawa CD, sambil jualan CD gitu. Sampai berakhir singkat ceritanya nih, Iya. aku datang ke Pialegong. Aku datang ke Pialegong gitu dengan memberanikan diri gitu, dan di situ aku ngobrol sama katakanlah yang in charge-nya di sana gitu. In charge-nya di sana aku ngobrol. Aku bilang, "Boleh nggak aku nyanyi di sini?" "Nyanyi gimana?" katanya. "Pengen ngamen sambil jualan CD." "Di mana?" "Di luar." "Nggak mau, maunya di dalam." Karena yang rame di dalam dong gitu. Iya. Itu kan ngantrinya kayak orang gila. Aku bilang, dan oke. Ya udah akhirnya aku masuk ke dalam gitu. Lagunya kayak gimana, berisik? Enggak, ini cuman gitar akustik bla 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 bolong bla bla bla. Aku nyanyi tuh.
aku nyanyi, deg-degannya ada gitu. Maksudnya deg-degannya ada karena kondisinya adalah di situ bener-bener ya kita siap terima opini orang ya. Maksudnya ini ngapain sih sebenarnya gitu yang. Betul. Cuman di situ aku juga introduce dulu gitu. Aku bilang kenalin, walaupun nggak ada yang merhatiin, nggak ada yang merhatiin, tuh kan. Ini bawaannya gue nggak bisa diam soalnya sebenarnya. Nggak ada yang merhatiin, gue main. Itu gue main dan beres main sambil jualan CD dapet tuh 5 orang yang beli CD, salah satunya adalah akhirnya dari pihak Piala Legongnya dan akhirnya aku dapat temen di situ juga. Which is yang punya Piala Legong juga jadi teman. Terus beberapa orang baru orang Bali juga dan beberapa pendatang juga maksudnya yang mereka turis gitu, jadi teman. Sambil menyelam minum air. Sambil ya. minum air. Maksudnya itulah hebatnya musik, kita bisa kenalan dengan siapapun tanpa ada hal-hal yang sifatnya adalah berburuk sangka. Oke. Terus kita juga pengen tahu nih kalau Isa Raja bisa sampai di tahap ini kan tentunya pencapaian yang luar biasa sekali. Tentu pasti ada dong orang-orang yang mendukung paling depan gitu. Siapa selalu ngasih dukungan gitu loh di saat paling susah, di saat paling senang gitu ya. Iya betul. Siapa tuh orangnya? Mungkin bisa dibagi-bagi. Iya pastinya sih dukungan datang dari keluarga, dari sahabat-sahabat dekat, dari orang-orang yang memang selalu support. Maksudnya ya selain keluarga di situ juga ada sahabat, di situ juga ada ya teman atau apapun itu namanya. Tapi itu tadi mereka sampai detik ini pun tetap support karena kondisinya adalah contoh sederhana pada saat untuk berkarya itu dan istilahnya karya diapresiasi yang paling simpel sih adalah di saat istilahnya gini kita bikin lagu, kita jadiin itu dalam sebuah album, mini album kah atau full album kah gitu, dan itu kita jual akan jadi susah karena gue lagu lu belum pernah dengar. Atau kita misalnya main nih, kita main gitu di saat kita bawain lagu cover, orang bisa singelong bla bla bla, tapi pada saat lagu sendiri yang kita bawain nggak ada yang singelong kan gitu. Nah cuman poinnya adalah untuk membiasakan diri, untuk aku pribadi ya, maksudnya sharing juga sama teman-teman di manapun itu gitu, kayak kita harus coba buat ngehargain karya kita dulu. Dan dari situ mungkin orang akan juga menghargai karena sebentar lagi AFTA loh. Maksud gue AFTA tuh di saat kondisinya banyak musisi dari luar, dari luar dengan potensi yang katakanlah sama bagusnya atau sama jeleknya, walaupun bagus lah dan jelek lah relatif ya. Iya benar. Cuman intinya adalah persaingannya akan menjadi ketat. Kalau mental dari kita sendiri jatuhnya terus nyaman dengan gue akan selalu ngebawain lagu cover tanpa ngasih kesempatan sama karya sendiri, akhirnya ya kita nanti kalah saingan deh. Iya betul. Harus berjuang ya. Iya, dan nanti kita akan bincang-bincang lagi nih. Jadi visitor sulubali.co tetap di acara SMS Sulubali Music Show. Organized and mess up life are the things I know for now. My mundane life, my lazy hour and all the things that make you bored. I know in times that I will change, but I can promise you that now. Don't give up on me, don't turn away from me, not now. Accept me just the way I am. Forgive me for the things I've done, for being late, being dumb. Your love do makes me whole. And I thank you, and I thank you. Queen, I know you're the one. Queen, I know you're for me. Please accept my simple word. Queen, I know
twisted mind and all the things inside my brain that makes you torn. My point of view and all my goals seems like nothing but a dream. I know in times that I will change, but I can promise you that now you give up on me. Love, when I know you're the one, when I know you're for me, please accept my simple word. When I know, oh, when I know you're the one, when I know you're for me, please accept my sympathy. When I know, yeah, oh, yeah, oh, love you, love, yeah, oh, when I know you're the one, when I know you're for me, please accept my simple word. When I know, when I know you're the one, when I know you're the one for me, I thank you, I love you, love, I need your love. When I know you're the one, when I know you're for me, please accept my sympathy. When I know, when I know you're the one, when I know you're the one for me, I thank you, love, 'cause you're my queen. Ya, visitor sulubali.com masih di SMS dan masih bersama Isa Raja. Iya, kita masih mau tanya-tanya lagi nih. Kalau misalkan memakai banyak anting ini memang tren atau seperti apa sih? Ya, emang suka aja sama aksesoris, khususnya aksesoris perempuan sih. Oh. Gitu, khususnya. Walaupun kalau secara orientasi seks alhamdulillahnya lurus. Cuman aksesorisnya aja Aksesorisnya ya. aja. Gue demen sama aksesoris perempuan. Memang udah suka dari Rok demen, sarung demen, ini pasmina kan, Oke. perempuan. Tapi tetap orientasi Oke. Jadi visitor lurus Sulubali ke bisa arah tahu ya. sana. Itu kameramen cewek cowok ya? Oh, dipertanyakan ya. Oke, terus kita juga mau tahu nih kapan sih manggung di Bali lagi? Manggung di Bali lagi sih belum ada. Kalau yang katakanlah di sini diundang atau katakanlah di sini berinisiatif sih dari kemarin juga inisiatif iseng-iseng. Maksudnya iseng-iseng tuh ya itu tadi. Tapi kalau secara officially yang manggung di Bali untuk satu konteks event belum. Tapi segera pengen diundang sih sebenarnya. Mudah-mudahan ada teman-teman yang berkenan buat mengundang. Berarti dari Isa Rajanya sendiri ya ada keinginan lah ya untuk betul. ke Bali lagi. Iya. Kita sih harap nggak bosan-bosan loh ya. Oh nggak datang bosan, ke Bali. selalu ke Bali gitu. Karena berkesenian di Bali sangat menarik sekali. Maksudnya adalah semua tempat kita bisa berekspresi dan tanpa harus istilahnya malu. Nggak malu dalam pengertian karena gini, kondisinya di sini kan multi etnis sekali gitu dan semua orang ada dan akhirnya kalau aku pribadi mikir Bali adalah salah satu tempat referensi di mana kita belajar untuk berbineka tunggal ika tuh mungkin Bali adalah prioritas utama buat belajar itu. Gitu. Oke. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke. Betul. Benar sekali. Nah kalau Isa Raja pengen nggak sih duet sama siapa gitu penyanyi dari nasional mungkin atau internasional gitu mungkin bisa diceritakan? Ada nggak keinginannya? Oh Gitu? ada pengen.
Jangan-jangan sama aku. Oh, sama aku aja ya. Sama Agung G sama Tata. Nanti segera ya setelah ini kita. Aduh, oke. Atau nanti setelah ini juga dan besok 3 hari berturut-turut ntar di jalanan dimanapun itu jadi. Kita bisa duet atau Kita bikin trio trio. ya. Boleh. Kita sih menyambut dengan senang. Balik itu kalau musisi yang ingin diajak untuk maksudnya aku pengen ada Mama Ina, Vina Panduwinata, ada Vina Panduwinata, Anggun ya, Iwan Fals udah pasti. Pengennya ya, namanya juga ngehayal boleh dah. Boleh dong. Siapa tahu didengar kan, langsung diajak duet mungkin. Amin. Besok langsung duet ya. Iya, terus pertanyaan terakhir nih, di mana sih kita bisa dapetin CD dari Isa Raja? Oke, kalau untuk CD Isa Raja sendiri secara resmi saat ini memang belum diperjualbelikan. Oke. Untuk jadi memang dalam proses untuk konteks mini album, tapi entah itu nanti jadinya official atau tidak. At the very least si lagu itu bisa didapat melalui www.reverbnation.com/Isaraja official. www.reverbnation.com/Isaraja official. Tapi kalau yang benar-benar jelas bisa jual beli, maksudnya ini lagu diperjualbelikan di mini album bandku sih, Compromise Ego. Boleh nggak aku sharing juga? Boleh banget. Nah, www.reverbnation.com/compromiseego. COMPROMISEDEGO. Oke, sudah diejakan langsung ya. Benar, udah lengkap banget infonya ya. Iya, terus kita juga terakhir mau bilang makasih nih sama Isa Sama-sama. Raja udah bersedia bincang-bincang sama kita. Sama-sama. Dan tentunya kita mohon maaf juga kepada Visitors Ulu Bali apabila ada salah-salah kata mungkin ya. Benar sekali. Dan tidak lupa kami ingin menginfokan kepada teman-teman di luar yang juga ingin dipromosikan band atau penyanyi solonya Iya, di betul. Gimana SMS, caranya? bisa kirimkan email ke sulubalikedua@gmail.com. Kami tunggu SMS-nya ya. Iya, dan saatnya kita berdua harus pamit undur diri dulu nih. Kita akan tutup dengan penampilan dari Isa Raja yang satu ini. Salam damai. Here I am, all alone in a room we used to share. Remembering all the kisses, remembering all the touch. But seems now that you have gone, leaving me so far behind. Remembering all the kisses, remembering all the touch. Tell me why you leave me with lies. You treat me like trash. Well, after all these years we spent together, just for nothing. I thought it was something, but just for nothing. I grab my coat and I walk my feet into the night, wishing you were there. Remembering all the kisses, remembering all the touch. But seems now that you have gone, leaving me so far behind. Remembering all the kisses, remembering all the touch. Tell me why you leave me with lies. You treat me like trash. But after all these years we spent together, just for nothing. I thought it was something, but just for nothing. Time flies by, everything's so sweet.
time flies by and everything's so sweet. Remembering all the kisses, all the touch. Remembering all the kisses and all the touch. And all the kisses and all the touch. Well, here I am, still all alone.